5, 4, 3, 2, 1, tutup lawangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Super Events. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas masalah tentang persiapan G2 pelajar atau siswa baik di SMA, MA atau SMK dalam menghadapi SNPTN. Nah, di samping saya itu sudah ada kita kedatangan seorang pakar pendidikan, juga dia seorang guru, juga dia seorang dosen. Langsung saja kita kenalan dengan Bapak Muhammad Latif Effendi. Ya, salaman Pak. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, boleh kenalan dulu Pak sama teman-teman di channel saya. Iya. Ya, nama lengkapnya. Oke, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Effendi. Saya seorang guru di MAN 1 Oku, juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Batu Raja. Jadi kan siswa-siswa kita nih, apalagi sekarang udah hampir menjelang ujian akhir ya. Nah, gimana cara mungkin ada pengalaman Bapak dari masa SMA, masa kuliah, pengalamannya dalam menghadapi SNPTN. Jadi gini, bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi favorit, tentu harus dimulai dari awal ya, dari sejak sekolah. Dari masa sekolah Dari dulu masa ya. sekolah. Berarti dari kelas 1 nih? Jelas, harus dari kelas 1. Kelas 1 kita persiapkan pertama dari kegiatan proses belajar mengajar di sekelas. Jadi pertama kita harus aktif. Aktif ya? Aktif. Oke, pertama aktif nih, harus teman-teman harus aktif. Aktif ya. dalam hal apa dulu nih? Oke, itu kalau saya mungkin dia di sekolah bisa ada organisasi, mungkin benar ya? Oh iya betul. Betul ya? Ada juga? Artinya gini, orang pintar itu tidak melulu pada hal akademik saja. Benar. Non akademik juga Perlu ya, perlu perlu. juga. Karena di perguruan tinggi juga mungkin dia ada penilaian tersendiri, Pak ya? Iya betul. Jadi pertama dari keaktifan, yang kedua dari membiasakan diri untuk berbicara artinya dalam gini kita harus bisa berbicara formal ya. Oke lah kita orang dusun, tapi kita biasakan berbicara itu dengan bahasa yang formal. Oke. Yang selanjutnya, karena ini nanti di dalam debat dalam perkuliahan itu nanti akan dibutuhkan bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa akademik gitu. Jadi nggak bisa kita pakai bahasa dusun. Gitu. Oh, teman-teman yang dari daerah, jadi membiasakan diri untuk berbahasa yang formal, ya. Itu salah satu persiapan juga dari awal. Ya benar Pak ya? Iya. Berarti kita karena nanti di masyarakat juga kepake itu Pak. Iya jelas. Artinya kita harus biasa ikut berorganisasi gitu. Oke. Kita harus pertama biasakan untuk kritis ya, berpikiran kritis. Artinya kritis, ya. Ya artinya ketika ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan prosedur, kita harus ungkapkan, tapi dengan cara yang elegan, kan? Oke. Itu yang pertama ya, persiapan. Ada yang selanjutnya masalah nilai. Nilai. Artinya gini, dari semester 1 sampai semester 6 atau dari kelas 1 sampai kelas 12 kelas 10 sampai kelas 12 ya. Kelas 12 itu nilai itu tidak boleh turun. Artinya kalau seandainya mata pelajaran A atau mata pelajaran sejarah dalam semester 1 nilainya 60, tidak apa-apa, tidak masalah. Asal 60 itu naik terus. 60, 63, 64, 67, 70. Tapi harus di atas KKM ya? Ya, harus di atas KKM. Artinya gini, prestasi akademik umpama ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya itu tidak menjadi ukuran, tidak ditolak ukurnya, tapi yang menjadi tolak ukur nilai harus naik. Karena itu syarat ketika nanti kita mendapatkan beasiswa ya.
nanti kita akan bahas lah masalah beasiswa. Oke, nanti kita bahas ya, Bapak. Iya. Kita ada sesi berikutnya nanti kita bahas masalah beasiswa nih. Ya, artinya itu. Kemudian persiapan kita ujian sekolah, ujian nasional. Ujian nasional ya seperti biasa lah. Artinya nilai itu jangan sampai ada yang nilai kecil lah. Kan nilai itu kan komponennya itu akan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik, itu komponen. Tapi kalau dalam kurikulum 13 ini ada pengetahuan, ada keterampilan, ada penilaian sosial, ada spiritual. Nah, 4 komponen penilaian itu harus tuntas. Harus tuntas. Oke. Nah, itu tadi masalah nilai. Terus kalau misalnya yang prestasi non akademiknya, Pak, itu apakah berupa piagam atau sertifikat misalnya itu kita harus kumpulkan atau gimana? Kalau untuk SNMPTN itu tidak dibutuhkan ya. Artinya prestasi akademik atau non akademik itu nanti akan dibutuhkan ketika kita melalui jalur beasiswa. Untuk beasiswa tadi ya. Iya. Okay. Tapi kalau untuk SNMPTN itu fokusnya pada nilai rapor. Pada nilai rapor. Syarat-syaratnya kan harus tuntas. Untuk akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah. Ya, harus itu jadi salah satu pertimbangan juga ya. Ya, kalau seandainya kita ingin masuk ke perguruan tinggi yang favorit seperti Gajah Mada, UI atau universitas yang favorit di Indonesia, itu akreditasi sekolah itu tidak boleh B. Tidak harus boleh A. Harus A ya. Harus A. Oke, harus A. Nah, kalau masalah dengan pihak sekolah, apakah ada koordinasi dengan pihak sekolah? Betul. Jadi gini, untuk pendaftaran yang dikoordinasikan oleh pihak sekolah SNMPTN itu, maka kita wajib harus selalu berkoordinasi dengan pihak tata usaha sekolah, tata sekolah madrasah atau bagian kepegawaian untuk selalu berkoordinasi apakah mereka butuh atau yang mereka butuhkan itu apa gitu, ataukah foto ataukah berkas-berkas yang ini ya teknis lah sih, kelengkapan berkas. Ya betul. Oke. Berarti kita harus sering-sering update dong informasi ya. Oh jelas. Jadi gini, kita harus selalu mengupdate informasi SNMPTN karena sewaktu-waktu bisa berubah. Benar. Berubah itu dalam artian apakah waktunya ataukah tempatnya atau syarat-syaratnya lain. Masalah teknis kita nih, misalnya pilih jurusan atau misalnya saya mau pilih jurusan ini atau misalnya ada yang mengarahkan dari sekolah atau dari orang tua misalnya, itu sebaiknya gimana? Oke. Jadi gini, sedari awal kita harus yakinkan pada diri kita sendiri untuk milih jurusan yang memang menjadi keinginan kita. Satu. Karena hal itu nanti jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari, kenapa saya tidak masuk atau ngambil jurusan yang itu, kenapa harus yang ini. Artinya dari sejak awal kita harus yakinkan mana jurusan mana yang mau kita ambil, karena itu berkaitan dengan ini kita, masa depan kita juga itu ya. Pertama masa depan, yang kedua jiwa kita itu kemana gitu. Benar, karena nanti kalaupun misalnya sudah dijalani ternyata kita mentok di tengah jalan, kan sayang kalau misalnya sampai berhenti di tengah jalannya gitu ya. Kita hobi di bidang eksak, ternyata yang kita pilih sosial. Biasanya itu kan teman, jangan. Biasanya suka gitu tuh. Teman jangan ya. Berarti yakinkan diri teman-teman dulu pada jurusan yang memang benar-benar kalian kuasai. Ya, jangan nanti di tengah jalan otak kalian nggak mampu untuk menjalankan itu gitu ya. Ya kalau kita mampunya di ekonomi ya kita ekonomi, kita mampunya di eksak ya eksak gitu kan. Tapi biasanya yang pengalaman yang terjadi itu kayak gini. Kalau orang eksak itu bisa mengikuti yang ekonomi, yang sosial ya. Tetapi kalau orang yang sosial biasanya jarang yang bisa agak sulit ya, berarti ya, agak sulit ya. Ya betul.
Itu intinya jangan sampai salah pilih lah. Ini yang pokoknya ini justru. Oke. Bagaimana kita bisa lulus dari SNPTN itu, SNMPTN itu? Bukan masalah gini masalahnya. Masalah itu kita harus tahu ya jurusan mana yang kira-kira peminatnya itu jarang. Oh, Peminatnya jarang. Artinya biarlah kita kita minatnya di akuntansi. Nah, akuntansi itu favoritnya itu biasanya kalau masalah ekonomi itu biasanya di UI biasanya. Okay. Nah, tapi itu banyak. Nah, kita harus pakai siasat itu. Okay. Jangan kita masuk ke UI, masuklah yang kira-kira universitas lain yang memang ya tapi kurang pesaing kita udah berkurang nih. Berkurang gitu. Okay. Iya, karena kan biasanya kan formasi itu kan di kesempatan kita untuk lulus itu kan ditentukan dari banyaknya yang daftar itu. Jadi kans kita 1:1000 atau 1:2000 biasanya kayak gitu. Okay. Karena formasi sedikit. Jadi kita di Unsri ada buka akuntansi ya kita pilih yang lebih sedikit atau mungkin di UNJ ada kita UNJ, atau mungkin di Universitas Undip ada Undip, atau Universitas Semarang, atau yang pokoknya statusnya negeri gitu. Oke. Sama saja. Berarti sama saja. Sama saja. Nggak mengurangi mungkin nanti pada saat dia kerja tidak nggak lihat dari ini perguruan tinggi ini atau yang ini enggak ya. Oke. Jadi itu salah satunya juga cari peluang yang lebih banyak ya begitu ya. Ya, cari formasi yang memang peminatnya tuh sedikit. Oke. Walaupun memang tidak universitas bukan favorit, tapi berarti kita harus menurunkan ego kita juga ya. Gini, contoh kecil gini. Kita mau masuk kedokteran, taruhlah kedokteran. Iya. Biasa kedokteran untuk wilayah Sumatera ini Unsri biasanya. Iya. Unsri itu favorit. Tetapi peminatnya tuh luar biasa itu Unsri. Kita ada duit, tapi belum tentu bisa masuk. Oke, nah, setuju. Caranya bagaimana supaya kita bisa masuk? Caranya kayak gini. Ada cara yang memang kita ekstrim ya. Ekstrim pertama biasanya kita jangan milih yang itu. Pilih yang tempat lain. Di unsu ada ya, Universitas Sumatera Utara. Itu tadi kita harus mengorbankan sesuatu nih. Benar. Tahu statusnya sama saja. Yang penting kita masuk di kedokteran gitu. Oke. Di Unjab Jambi ada kedokteran. Gitu. Itu formasinya lebih dikit, mungkin peminatnya lebih sedikit. Itu kesempatannya lebih besar. Apalah agak berkorban di daerah mana? Tidak harus di itu. Oke, saya setuju juga itu. Kalau zaman saya itu biasanya kalau jurusan itu bisa milih 2 jurusan. Kalau zaman saya tahun 2000-an kan. Luar biasa dengan kita masuk. Kita waktu itu masuk di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Oke. Tahun 2002. Seleksinya UMPTN dulu. Nah, dan boleh ngambil jurusan dua pilihan. Yang pilihan pertama pokok utama, tapi yang pilihan kedua kita ngambil bisa tiga pilihan. Kalau salah satunya ada cadangan. Cadangan. Ya, saya juga waktu di swasta di perguruan tinggi swasta juga ada cadangan soalnya. Dulu saya ambilnya yang pokoknya di olahraga, di cadangannya di seni gitu. jadi ada ya itu sebuah apa ya? Dua-duanya hobi saya gitu. Jadi yang mana yang pokok, yang mana yang cadangannya bisa. Ya, memang tapi bedanya gini. Bukan beda sih, tapi konsekuensinya kita harus bayar lebih gitu. Oke. Kita kita daftar waktu itu 300, maka karena kita milih tiga pilihan cadangan itu, kita harus nambah 150. Oh, dulu gitu ya. Ya, 300 untuk jurusan yang kita pilih. Oke. Dan dua ini berarti nambah 150 300 juga. Oh, jadi ada tambahan dana lagi. Ya, itu. Tapi dulu kalau sekarang enggak tahu.
Kurang tahu juga lah ya. Oke, itu kan ngomong berarti dari universitas mana Bapak dulu? Saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Agama berarti ya? Jurusan apa? Iya, Fakultas Syariah dan Hukum. Oh, syariah nih? Oh, syariah dulu syariah dan hukum, program jurusan perbandingan mazhab dan hukum, program studi perbandingan hukum. Oke. Sekarang sudah lanjut S2 atau sudah? Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Oh, beasiswa. Itu nanti kita akan Beasiswa juga? Oh, beasiswa. Nah, jadi nanti kita akan bahas gimana caranya mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa. Itu dari Bapak Latif. Oke. Ada keinginan lanjut S3? Untuk sementara pengen ya, untuk sementara pengen, tapi daya yang nggak bisa. Kenapa tuh? Daya itu kan Dari segi apa tuh maksudnya? Dari daya itu kan berkaitan dengan finansial. finansial ya. Kalau semangat Berarti itu ada. bisa cari beasiswa lagi dong. Biasanya ada nggak kalau S3 itu biasanya ada? Nah ini nanti Kita bahasnya kita nanti bahas ya. ya. Oke. Pokoknya lebih menarik lagi kalau beasiswa itu. Oh, mantap. Pokoknya Mantap. banyak trik-triknya. Nah, ngomong-ngomong masalah yang persiapan tadi yang terakhir belum? Oh iya. Masalah yang di Jadi yang persiapan yang terakhir, tadi yang awal sudah, yang menjelang SNMPTN. Nah, sekarang persiapan ujiannya. pas ujian. Ujian SNMPTN. Oke. Itu apa aja persiapan pada saat dari kita awalnya pada saat di hari H ya, Di hari H. kita ujian. Apa ya secara teknis, persiapan pribadi kita sendiri itu kira-kira apa, Pak? Yang pertama siapkan mental kita ya. Hmm. Artinya kita sudah usaha sudah mental itu biasanya menentukan karena itu berkaitan dengan keyakinan kita. Yang kedua belajar Pasti ya, pasti belajar. belajar. Karena malah dari kelas 1 dulu ya. Iya, kelas 10 artinya dulu. belajar itu harus dari sejak dini belajar. Artinya belajar itu ketika kita mau masuk SNMPTN bukan pas hari hanya saja. Oke. Jauh-jauh hari sudah harus belajar gitu kan. Ingat ya, berarti bukan pada saat mau menjelang ujiannya saja belajar, itu berarti dari sebelumnya itu udah kita pahami, kita kita lebih bukan hanya menghafal berarti kan. Kemudian teknik belajar juga tadi disebutkan. Artinya gini, belajar itu jangan kita hafal, rumus-rumus kita hafal aja kan sudah. Pokoknya kuno itu tuh. Sekarang itu sistemnya pahami. Bagaimana kita bisa memahami soal itu, karena arah tujuan atau maksud soal itu yang harus kita pahami itu. Umpama ada pertanyaan bla 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 kan. Harus kita pahami dulu maksud pertanyaan itu apa gitu kan. Yang kedua juga kita harus banyak try out. Try out mengerjakan soal-soal latihan itu, soal-soal ujian lah. Banyak gitu. Kayak bimbel-bimbel gitu juga, Pak. Kalau bimbel saya rasa itu tidak terlalu yang itu kan kalau seandainya memang kedokteran atau yang eksak mungkin ya, yang banyak-banyak. Tapi kalau untuk sosial saya rasa manual saja gitu. Di rumah saja bisa belajar. Tapi kalau memang dia itu mau kedokteran atau mungkin stan yang memang soal-soalnya itu soal-soal eksak ya, perlu bimbel. Perlu bimbel. Terus pada saat kita mengerjakan soal, gimana tuh tipsnya? Ketika kita mengerjakan soal, awali dengan buang seluruh hajat kita. Gitu. Artinya, umpama kita mau buang air, baik besar maupun kecil. Oh, berarti dari persiapan diri dulu ya? Karena mengganggu itu. Ketika kita menulis menjawab soal. Selain mengganggu, mungkin dia mengurangi waktu kalau dia mau izin gitu ya? Betul. Biasa kalau keluar itu dianggap selesai gitu biasanya. Iya, karena itu mengganggu. Yang kedua, biar tidak dehidrasi, kita harus banyak minum dulu. Sarapan jangan lupa. Sarapan. Yang selanjutnya, ketika kita menjawab soal, kerjakan soal yang lebih mudah dulu. Karena biasanya kayak gini. Kalau zaman saya dulu, ketika kita menjawab soal,
benar plus 1. Oke, Tapi- benar tapi- plus 1. Ketika kita jawab soal salah min 1 Minus. minus 1. Itu dulu ya. Dulu. Tapi kalau seandainya kita tidak jawab, itu tidak dikurangi. Jadi kalau take dulu itu, kalau seandainya memang kita udah tahu sama sekali, sudah tidak usah dijawab. Dilewatkan. Dari Pak. Soalnya kan sekarang itu kan jawabannya itu kan multiple choice kan, pilihan ganda semua, tidak ada yang excise, tidak ada. Artinya ketika kita jawab salah itu tidak ada pengurangan nilai. Nah, artinya kalau memang kita salah, tapi kita jawab gitu kan, itu biasa dikurangi. Tapi dulu, kalau sekarang ya. Berarti intinya kita jangan apa ya, misalnya itu buang-buang waktu di satu soal aja ya. Betul. Kalau seandainya kita kira-kira tidak tahu, tidak mampu, lewatkan. Cari yang kira-kira mampu gitu kan. Oke. Gitu. Kita harus membandingkan ya. Artinya gini, waktu yang diberikan berapa menit satu. Yang kedua, soalnya ada berapa. Nah kalau seandainya kita bawa satu soal, kira-kira kita harusnya itu 1 menit selesai, kita belum selesai ya, berarti kita tidak mampu dalam soal itu gitu. Kita lewatkan. Strateginya salah berarti. Salah. Oke. Artinya gini, soal itu memerlukan 1 menit harusnya kan, karena sudah kita kalkulasikan, kita bagi itu kan. Tapi ternyata dalam 1 menit kita masih tidak bisa jawab, berarti anggap kita itu tidak mampu dalam menjawab. Kita lewatkan. Itu tadi yang mau waktu ya. Buang waktu itu. Yang kemudian juga ketika ada soal pengecoh, bisa ada soal pengecoh. Gimana tuh? Soal Maksudnya pengecoh gimana? itu kayaknya sama dengan yang di atas gitu kan. Tapi pada dasarnya beda gitu. Soal pengecoh itu biasanya ini saja itu tuh. Soal-soal Berarti yang kita memang, harus jeli juga ya membaca soal ya. yang Jangan buru-buru. yang deret aritmatika, kemudian yang soal-soal yang memang memerlukan intelijensi gitu kan. Itu biasanya yang pengecoh itu. Kalau soal-soal yang seperti undang-undang, seperti sosial, kemudian seperti kalau sekarang Wawasan kebangsaan itu, juga, ya. itu kan pasti kan. Itu harus tahu itu, harus paham nih, harus paham banget. Tapi kalau soal-soal pengecoh itu seperti yang itulah, yang se-eksak gitu, biasa kayak gitu. Intelijensi umum ya. Intelijensi umum itu biasa pengecoh tuh. Ada lagi Pak tips-tips pada saat ujian? Gini, relax. Relax, santai. Iya, santai. Oke. Santai. Artinya kita jangan gugup ya. Relax, santai itu menjadi kunci. Ketika kita menjawab soal, biasa saja. Kita harus yakin bahwa kita mampu. Karena kalau dalam usul fiqh itu disebutkan al yakinu la yuzalu bisa. Nah, usul fiqh itu artinya keyakinan itu bisa merubah keraguan-raguan. Oh gitu. Artinya kita harus yakin, Harus yakin. lolos. Nah, itu. Oke. Yang terakhir itu ini berdoa, jangan lupa. Yang terakhir malah berdoa ya. Berdoa. Oke. Artinya gini, ketika ikhtiar sudah kita laksanakan semua, usaha sudah kita jalankan, Tinggal kita serahkan. Oke. Kita serahkan kepada yang di atas gitu. Oke. Ada lagi Pak? Saya rasa mungkin itu ya. Cukup ya? Cukup. Nah, jadi itu beberapa macam tips mulai dari persiapan awal, kemudian pada saat menjelang ujian ya, dan pada saat hari H-nya itu sudah ada dijelaskan tadi oleh Bapak Latif bagaimana tips-tipsnya biar kita sukses ya, kita sukses dalam melaksanakan SNPTN itu aja Pak. Oh iya, mungkin kayak gitu. Nanti janji kita buat ini lagi siap. bahas masalah yang beasiswa tadi ya, karena beasiswa. mungkin penasaran teman-teman gimana Bapak dulu bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa. Itu berarti nggak keluar sama sekali biaya ya? Iya sama sekali, pokoknya bebas dari uang saku dapet, Wih luar biasa. uang buku dapet. Kita tahan dulu nanti Oh, iya. bahas lagi. Iya, siap. Pembicaraan kita. Oke, Terima oke. kasih untuk hari ini. Oke. Berbagai ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat para pelajar di luar sana. Terima kasih sudah mampir di channel saya ya. Jangan lupa nanti di subscribe,
bila perlu di-share karena ini ilmu yang mungkin bisa dipakai untuk para siswa atau para pelajar di rumah. Oke Pak Latif, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jangan kapok main di sini, nanti kita bahas masalah beasiswa ya. Siap. Sambil diminum Pak Latif. Oh iya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.